Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang pesan dari Spirit Guide, pesan dari penjagamu, pesan yang memang harus kamu ketahui saat ini tentang kejadian-kejadian yang kamu alami selama ini atau apa yang akan terjadi. So, ini adalah pilih kartu. Jadi pilihlah dengan intuisi, dimana intuisi itu pasti akan ngarahin kamu ke pesan-pesan yang memang sesungguhnya kamu butuhkan. So, latih diri kamu untuk berdialog sama diri sendiri, latih diri kamu untuk dengerin intuisi kamu, untuk bisa ngebantu kamu untuk memilih. Untuk kalian yang bingung, nggak pernah memilih sebelumnya, nggak pernah pick a card sebelumnya, atau kalian yang baru channel aku, hai. Caranya salah satunya adalah dengan memvisualisasikan. Jadi pejamkan mata kamu, visualisasikan diri kamu memilih atau bertanya sama diri sendiri. Nanti saat kamu membuka mata kamu, ada pilihan yang lebih menarik diri kamu, lebih bercahaya dari yang lain. Itu biasanya adalah intuisi yang ngarahin. Atau juga bisa dengan gambarnya di sini. Jadi ada entah itu getaran hati atau panggilan hati yang kamu pengen pilih. Dan untuk disclaimer lainnya, aku tulis aja di bawah. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini, pesannya untukmu. So, pilihan pertama ada Odin. Pilihan kedua ada Archangel Michael. Pilihan ketiga ada Mercury. Kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Aku langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua untuk yang pilih pilihan pertama, ini ada Odin. Jadi kita nanti langsung lihat ya pesan dari Spirit Guide kamu apa. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising-nya. Jadi kalau nanti aku nggak sebutin bukan berarti bukan untuk kamu. Karena yang namanya zodiak itu cuma sebagai penanda aja. Elemen yang terbesar saat readingan ini adalah zodiak tersebut. So, kamu juga harus tahu Sun, Moon, Rising, sama Venus kamu apa. Karena cara kamu untuk lebih bisa memahami diri sendiri. Pelajarin moon kamu apa untuk memahami perasaan kamu atau inti kamu seperti apa. Pelajarin Venus kamu untuk tahu tentang finansial, money, dan cinta. Jadi macam-macam ya. So, kita bakalan lihat aja langsung. Oke. Odin. Tell me about ada spiritual awakening yang akan terjadi. Cuman saran dari aku adalah be authentic. Spiritual awakening itu jalannya setiap orang beda-beda, sama kayak sidik jari. Sidik jari semua orang itu beda-beda. Perjalanan spiritual awakening, hal-hal yang hubungannya sama spirituality adalah khusus sama manusia dan sama semesta dan Tuhan. Jadi tidak akan sama orang lain. Orang lain mungkin akan memberikan pelajaran-pelajaran, tapi tetap yang jalanin kita sendiri. So, saran dari aku adalah be authentic. Jadi diri sendiri. Yang aku lihat dari energi Datawara sendiri, ada sesuatu hal yang akan terjadi merubah perspektif, merubah cara kamu memandang dunia, merubah apa yang kamu percayai, dan nikmatin. Karena kalau aku lihat sesuatu yang merubah kamu atau merubah kehidupan kadang-kadang untuk kamu berkembang. Biasanya gini, ibaratkan gini, anggap kayak kamu adonan. Adonan roti itu kan kalau lama-lama kita diemin, raginya itu membuat kita berkembang, membuat rotinya berkembang. Kalau wadahnya kecil, itu akan ngeluap-meluap. Anggap yang terjadi kemarin itu bikin kamu kewalahan, bikin kamu meluap-meluap. Berarti wadah kamu itu harus diperluas. Caranya semesta untuk memperluas wadah adalah ya bisa dengan niat manusianya sendiri yang ngeh atau yang sadar untuk memperluas kemampuan kita untuk berkembang,
Ada juga caranya semesta dengan sedikit memberikan duar agar kita lebih sadar lagi. Nah, yang aku lihat ini caranya semesta untuk memperluas wadah kamu untuk nerima rezeki, nerima pengetahuan, nerima perkembangan gitu. So, jadi otentik diri sendiri, nggak perlu copy-copy orang lain. You adalah orang-orang yang punya kemampuan psychic atau orang-orang yang punya kemampuan spiritual yang bagus, percaya sama diri sendiri, percaya sama kebenaran yang hati kamu sampaikan. It is what it is. Kita nggak perlu menyibukkan diri kita dengan membalut apa yang terjadi dalam hidup kita pakai ilusi. Kita harus belajar untuk terima bulat-bulat, segamblang-gamblangnya seperti apa, cara kita untuk menerima realita, cara kita untuk menerima kebenaran. Saat kita menjalani hidup dengan benar, dengan kejujuran, kita akan lebih bisa kuat lagi kemampuan spiritualnya, kemampuan intuisinya akan semakin tajam lagi. Follow your intuition. Seven of Crystal adalah cara kamu untuk membagi gitu. Kadang-kadang kita punya banyak, nggak perlu hanya uang, nggak perlu hanya materi yang kita bagi, tapi skill, kemampuan, pengetahuan gitu. Jadi kadang-kadang juga gini, kita belajar terus dari orang lain gitu, kita nyerap terus dari orang lain, tapi kita juga harus bisa bagi loh gitu. Jadi jangan sampai kita saking banyak nyerapnya, akhirnya kita kepenuhan, kewalahan, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. The Seven of Crystal di sini gambarnya kan kayak dia punya banyak nih gitu, but still wanting more. Jadi belajar untuk mensyukuri hal-hal kecil dalam kehidupan, hal-hal yang mungkin kamu anggap sepele, hal-hal yang mungkin kamu anggap gak bisa buat kamu berkembang, but itu adalah esensi kehidupan. Hal simple, hal kecil pun itu yang ngebantu kamu jadi orang yang sukses, ngebantu kamu jadi orang yang lebih besar lagi gitu. Jadi apapun itu, mau itu masalah, mau itu hal-hal receh, hal-hal kehidupan yang receh banget, itu adalah sebuah energi yang ngebentuk diri kamu gitu. So embracing. Aku bakalan lihat lagi dari tarot ya. Research message for people big. Bisa di kanan atau kiri kamu yang mungkin dari kemarin sering ngerasain kayak merinding. Aku karena ini mirroring ya, jadi aku tuh agak disleksia juga soal kanan dan kiri. Jadi bisa antara kanan kiri atau kiri kamu lah gitu. Kadang-kadang suka merinding atau kadang-kadang suka feeling something gitu. Itu caranya semesta atau caranya spirit guide kamu ngasih message. Entah itu saat kamu baca sesuatu dikasih tanda pakai ya tadi merinding itu. Caranya gitu. So di sini go back to your roots, itu juga aku sering banget bilang, aku nggak akan capek bilang, kita itu manusia yang punya akar, punya latar belakang, punya awal mula, sebab akibat. Sama kayak Batman punya origin story-nya, setiap superhero punya origin story-nya, setiap manusia itu punya cerita awal mulanya. Jadi pelajarin itu, bisa ngobrol sama keluarga, bisa ngobrol sama orang-orang yang dituakan gitu. Pelajarin tentang adat istiadat kamu, pelajarin yang memang bikin hati kamu tergerak gitu. Culture atau adat istiadat yang bikin hati kamu tergerak. There's something about it. Kadang-kadang juga bukan hanya latar belakang yang diturunin sama orang tua. Kadang-kadang yang tadi aku bilang ada sesuatu, entah itu ritual, entah itu culture, entah itu adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang membuat hatimu tergerak. Coba pelajarin itu gitu. Di sini kalau yang aku lihat yang akan terjadi adalah sebuah kenikmatan yang bisa kamu nikmatin. Dalam arti kamu tinggal memetik hasilnya, kamu tinggal santai. Cuman proses santai yang tadi aku bilang, rubah dulu nih gitu, ada proses transformasi dulu. Kedepannya kalau aku lihat di sini kamu lebih banyak menikmati apa yang sudah kamu usahakan dalam kehidupan, entah itu dari bentuk materi, entah itu dari bentuk karir gitu, apapun itu gitu. Dari energi The Nine of Pentacles, feeling proud. Saran dari aku adalah gini, saat manusia terus ngerasain kurang, kita pasti akan selalu ngerasain kurang. Nah dari sekarang
tumbuhin rasa bangga sama diri sendiri, rasa cukup sama diri sendiri, dan rasa kaya gitu. Kaya bukan hanya kaya materi, kaya tuh everything. Jadi merasa penuh tentang semuanya, kaya akan cinta, kaya akan kasih sayang gitu. Tumbuhin rasa itu dari sekarang. Dan yang aku lihat di sini, protection yang kamu punya bukan hanya dari spirit guide, bukan hanya dari diri sendiri, but orang-orang di samping kamu, orang-orang di sekeliling kamu akan nunjukin itu. Di sini aku lihat nanti ada sebuah perjalanan, entah itu balik ke kampung kamu sendiri, entah itu balik ke keluarga, entah itu perjalanan ketemu keluarga baru. Apapun itu yang bentuknya adalah koneksi, perjalanan yang akan membawa kamu ke sebuah koneksi, nikmatin itu. Hargain perjalanan tersebut. Karena kalau aku lihat dari energi The Eight of Wands sendiri, ini kadang-kadang secara harafiah ada sebuah momen kamu melakukan perjalanan atau pergerakan gitu. Kalau aku lihat bisa sampai ke titik di mana menyadari gitu purpose dan tujuan hidupmu apa gitu. Tapi yang tadi aku bilang, nikmatin perjalanan dan proses perjalanan itu. Dari energi The Ten of Pentacles sendiri, ini beberapa dari kalian akan diturunkan entah itu kekuatan dari keluarga, kemampuan spiritual dari keluarga. So, saran dari aku banyak-banyakin ngobrol gitu. Kalau misal kalian gak deket sama keluarga, bangun lagi hubungan tersebut gitu. Because di sini aku juga melihatnya energi maskulin yang dituakan di keluarga ini bisa ngasih kamu pelajaran untuk bisa jadi lebih wise atau lebih bisa memahami gitu keadaan. Kadang-kadang entah itu father figure, entah itu grandparents gitu, perilaku mereka itu kita walaupun baik dan buruk, kita itu bisa jadi pelajaran kita gitu. Dan di sini kalau aku lihat beberapa dari kalian proteksinya juga datang dari teman-teman. Oke? So aku bakalan lihat, kita ke sini. And search for the people. Big Odin. Psychic insight itu kayak kita dikasih ilham atau dikasih pencerahan, dikasih pesan. Bisa secara langsung, entah itu lewat mimpi, entah itu lewat alam bawah sadar, entah itu lewat orang-orang sekitar. But sometimes yang tadi aku bilang, ini bisa kerasa di badan kok, gitu. Youth, ini kalau aku lihat dari Youth and the Moon, untuk beberapa dari kalian akan ketemu sosok orang yang memacu diri kamu untuk belajar spirituality, memacu diri kamu belajar untuk bisa lebih memahami kemampuan spiritual kamu, entah itu lewat obrolan, entah itu lewat pelajaran. Cuman yang aku lihat dari energi Youth and the Moon di sini, kita ketemu orang-orang itu ada artinya. Sometimes artinya bukan cuma cintaan gitu, ngedetan, enggak. Kadang-kadang artinya itu lebih dalam lagi. Coba lebih pahamin lagi. Di sini ada sailing, ini ada validasi, ada perjalanan, entah itu antar pulau, antar negara, yang akhirnya perjalanan tersebut saat kamu ambil ini kayak merubah kehidupan atau merubah nggak merubah sih, lebih bisa ya merubah kehidupan, dan kamu akhirnya menyadari gitu diri kamu seperti apa, kemampuan seperti apa, potensi seperti apa. But dari energi flying dan sailing yang tadi aku bilangnya, perjalanannya bisa perjalanan kembali ke rumah, ke halaman kamu, ke keluarga, atau bahkan perjalanan liburan, atau perjalanan spiritual, ke tanah suci, atau bahkan ke tempat-tempat yang disakralkan gitu. Oke? Aku bakalan lihat dari sini. This is a message for the people of Big Odin. Lebih care lagi sama badan kamu, sama fisik kamu, entah itu menyehatkan diri, menutrisi diri, minum vitamin. Masalah-masalah yang terjadi dalam hidup ini sebenarnya bakalan yang harus kamu percaya adalah masalah itu bakalan kamu bisa lewatin gitu. Apapun yang kamu anggap rintangan ya gitu, karena di situ akan diberikan bantuan. Ini sama kayak validasi untuk lebih bisa mempercayai
intuisi, apa yang hati kamu bisikan. Dan apa yang kamu percayai itu bisa jadi kenyataan. So, positive thinking, visualisasi yang positif, afirmasi di dalam hati yang positif. I am light, percaya kalau dirimu adalah cahaya itu sendiri. Kadang-kadang orang sibuk nyari cahaya, lupa mereka adalah cahaya. Balance, akan banyak, sebenarnya lebih banyak yang kamu rasakan itu kayak rezeki-rezeki ya, bisa dalam bentuk materi atau hal-hal yang nyata gitu. Apapun yang kamu pengen atau yang kamu pengen wujudkan itu bisa jadi sesuatu gitu, jadi kenyataan. Yang kamu anggap kemarin itu masalah, sebenarnya itu kayak apa ya, bisa dibilang kayak sebuah momentum-momentum yang akan ngebentuk future, masa depan yang kamu harapkan. Jadi everything will falling into places. Yang tadinya berantakan akan jadi rapi gitu. Be proud of how hard you are trying. Bangga sama diri kamu sendiri karena selama ini kamu udah berusaha. Kamu berhak untuk mendapatkan hadiah. Kamu berhak untuk mendapatkan kemenangan. Itu ditanamin. Pemikiran itu ditanamin. Apapun yang kamu butuhkan secara materi ini akan dipenuhi. Karena kalau dari sini aku ngelihatnya apapun yang bentuknya kayak uang atau hal-hal materi lah gitu. Ini datang secara natural ke kehidupan kamu. Asal kamu punya ketenangan, grounding, belajar connect lagi sama semesta, belajar connect lagi sama alam. Dan yang aku lihat di sini proteksi yang kamu punya itu tuh sangat kuat gitu. Terutama proteksi-proteksi yang datangnya dari doa-doa dari keluarga. Today is a gift from life. Jadi belajar untuk mensyukuri apa yang kamu punya sekarang dan percaya sama keunikan diri sendiri. So aku bakalan lihat ke outcome. Outcome for ini kalau aku lihat ada yang pindah, ada yang relokasi, pindah tempat kerja, pindah tempat tinggal, pindah lingkungan pertemanan, apapun itu yang bergeser lah gitu. Dan yang aku lihat di sini nggak perlu pusingin apa opini orang lain yang terutama nggak menjalani hidup kamu gitu. Terus di sini lagi-lagi percaya sama insting, percaya sama intuisi, trust your body, percaya sama badan sendiri, itu juga akan jadi sinyal-sinyal untuk diri kamu. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book post reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video boleh like, comment, dan subscribe, jangan lupa share. See you in the next reading, bye. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan kedua, Archangel Michael. Jadi aku langsung lihat ya. Ini pesan dari your spirit guide. Okay, message from spirit guide. Pesan dari spirit guide-mu. Kalau yang aku lihat di sini gini, pertama yang ngerasa nggak aman, ngerasa punya kecemasan, tanamin perasaan, tanamin pemikiran kalau kamu itu akan selalu aman. Semesta, Tuhan, dan spirit guide kamu itu selalu ada untuk diri kamu. Saat punya keyakinan tersebut, kekuatan dan ngerasa aman itu akan muncul beneran gitu. Yang aku lihat di sini sebenarnya banyak momen-momen dalam hidup yang kemarin mungkin di pause, dijeda gitu. Kayak ngerasa ketinggalan, ngerasa kok orang lain maju duluan ya gitu. Sebenarnya enggak.
dalam arti gini, jalannya dia, jalannya orang lain, karena setiap orang kan paths-nya itu beda-beda gitu. Jadi nggak perlu merasa kecil, nggak perlu ngerasa ketinggalan gitu, karena jalannya yang berbeda gitu, tujuannya karena beda gitu. Ketinggalan tuh kalau tujuannya sama, maksudnya kayak titik hidupnya sama, padahal kan titik hidup manusia juga beda-beda, kebahagiaan manusia juga beda-beda gitu. So ini waktunya kamu buat enggak menyamakan diri kamu sama orang lain. Nggak usah ngebandingin diri kamu sama orang lain. Belajar juga gunakan social media secara bijak gitu, dalam arti nggak perlu kita terobsesi dengan kehidupan orang lain, nggak perlu kita terobsesi sama dia, siapalah itu yang kamu mau fokusin kemarin gitu. Belajar untuk bisa lebih center ke diri sendiri, ke tengah diri kamu sendiri, dengerin hati kamu sendiri. The King of Crystal itu menandakan kamu punya kemampuan yang orang lain gak punya, which is kamu punya kemampuan untuk lebih bisa bersahaja, menempatkan diri kamu di posisi orang lain. Dan dari energi The King of Crystal sendiri, kamu punya kebijakan, kedewasaan yang besar sebenarnya. The King of Crystal itu menandakan kalau misalnya secara material things atau hal-hal duniawi, tenang, kamu aman gitu. Kalau kata spirit guide yang punya kecemasan, surrender, lepasin kecemasan itu. Jadi kadang-kadang yang kita genggam itu bukan cuma happiness, bukan cuma kebahagiaan. Kita menggenggam erat tuh kadang-kadang rasa sakit digenggam, kebencian digenggam, kecemasan digenggam, apapun itu yang negatif. Untuk space-nya kosong, untuk bisa melepaskan lah istilahnya, untuk bisa mengosongkan itu, kita lepasin, kita ikhlasin ke semesta, kasih ke semesta. Lalu nanti kekosongan itu yang tadinya kan kita genggam sesuatu, genggamannya hilang nih gitu yang kita genggam, nanti diisi sama sesuatu yang lebih positif lagi gitu. Jadi kita ngereleasin sesuatu yang negatif diganti sama hal yang positif. Dan trusting heaven itu artinya adalah kita percaya sama apapun yang kita hadapin. Masalah, kesialan itu bentuknya untuk nge-shape atau ngebentuk diri kita sendiri. Percaya kalau spirit guide kamu selalu ada untuk kamu, dan kamu memang harus menghadapi itu agar bisa lebih baik. Dari yang aku lihat energi The Two of Wands sendiri, nanti yang akan terjadi dalam hidup kamu ada beberapa planning atau planning itu rencana-rencana yang mungkin dari kemarin kamu udah punya gitu, atau udah bentuk rencana kamu, ini akan diwujudkan dengan cara dari kemampuan diri, kepintaran, intelijen kamu gunain gitu. Yang udah di dalam diri ini kamu gunain, nanti rencana kamu akan terwujud. Dari yang aku lihat, untuk bisa mewujudkan itu harus lepasin diri kamu dari sesuatu yang di masa lalu, kecemasan di masa depan. Jadi kadang-kadang orang itu terbelenggu di tengah-tengah gitu, terjerat di tengah-tengah antara masalah di masa lalu, ketakutan di masa lalu, pokoknya sama masa lalunya sama masa depannya dia. Akhirnya yang sekarang senternya dia, tengahnya dia itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu, atau nggak bisa mewujudkan apa-apa karena terlalu terbelenggu sama dua hal tersebut. Lepasin diri kamu dari belenggu tersebut. So, apapun yang terjadi di masa lalu harus bisa dihadapin dulu nih, gitu, agar yang masa lalu itu nggak ngejar kita, gitu. Dalam arti trauma-trauma, ketakutan itu dihadapin dulu, biar itu selesai, gitu. Udah selesai, udah damai, itu stay di masa lalu. Nah, sesuatu yang di masa depan itu datangnya kan dari kecemasan. Nah, itu yang harus kamu hadapin. Stresnya kamu, kecemasannya kamu controlling itu gitu. Belajar untuk ikhlas, belajar untuk surrender caranya, untuk benar-benar lepasin kuasanya itu ke tangan yang di atas gitu. Saat kita sudah mampu di titik ikhlas, baru nanti kita bisa lebih di center lagi, di tengah lagi. Akhirnya kita menyadari, oke, kemampuan aku sekarang apa, nikmat yang sekarang aku dapetin apa gitu. Jadi kita lebih bisa banyak bersyukur sama yang sekarang. Nah, saat kita sudah di tengah-tengah, dalam arti kita jadi tidak terbelenggu sama dua hal tentang yang tadi, masa lalu dan masa depan, kita lebih bisa mewujudkan apapun yang sekarang gitu. Jadi saran dari aku adalah gini, belajar untuk tadi ikhlas tentang masa depan, belajar juga untuk menghadapi masa lalu, jadi nggak ngejar terus. Nanti ada banyak
planning-planning, rencana-rencana yang akan kamu wujudkan. Dari energi The Two of Wands sendiri, yang aku lihat, beberapa dari kalian pun akan ada sebuah perjalanan secara harafiah, karena ini bentuknya kayak traveling ya, atau perjalanan yang mungkin akan mewujudkan sesuatu dalam hidup kamu gitu, entah itu percintaan, entah itu karir, entah itu keuangan, apapun itu yang kamu fokusin. Dari perjalanan itu kayak kamu akhirnya bergerak gitu, bergerak bukan hanya di fase yang stuck itu, tapi akhirnya bergerak maju gitu. Jadi lebih gampang untuk ngeliat opportunity, peluang-peluang. Contoh kayak misalnya tiba-tiba ada ide tentang bisnis, tiba-tiba ada ide tentang sebuah karya gitu. Itu datangnya dari kita saat benar-benar di centernya kita, di tengahnya kita. So, bakalan lihat lagi dari sini, message from your spirit guide. Kamu terproteksi banget loh kalau aku lihat. Jadi terproteksinya kadang-kadang kan kita nggak secara harafiah ngelihat penjaganya kita dalam suit of armor gitu. Tidak kayak pakai baju besi gitu kan, kelihatannya di diri kita sendiri nggak kelihatan benar-benar pakai material things kepegang gitu sama kita. But saat kita trusting, saat kita percaya, oke, aku dijaga nih gitu, kemanapun kamu pergi, kamu bakalan aman, dan karena akan selalu dituntun ke jalan yang benar. So, dari energi The Six of Swords, belajar untuk ikhlasin sesuatu yang bukan lagi untuk kamu, belajar untuk moving on. Kalau udah di masa lalu, yang tadi aku bilang, selesai ya udah selesai gitu, belajar untuk menyelesaikan sesuatu. Yang aku lihat di sini memang banyak banget dari kalian yang dapat blessing secara materi. Kalau ke depannya, materi itu bisa dalam bentuk wujud manusia yang memang jadi teman kamu, jadi sahabat kamu, jadi pasangan kamu, orang-orang yang support kamu, atau dari bentuk material things secara uang gitu, finansial, entah itu aset-aset gitu, apapun itu ya. Karena kalau dari energi The Page of Pentacle, saat kamu di center tadi, yang tadi aku bilang, percaya kalau dijaga gitu, percaya kalau kamu bakalan aman, akhirnya kan kita punya confidence. Yang kita lakuin itu lebih bisa dari datangnya percaya diri dan datangnya dari dalam diri sendiri dan diikutin sama guidance gitu, diikutin sama penjaga kita, diarahin sama penjaga kita, dan akhirnya yang kita wujudin sesuatu yang memang untuk kita gitu, untuk dirimu. Nah itu yang aku lihat punya rasa kepercayaan itu, dan yang tadi aku bilang ini kebanyakan yang akan diwujudin dalam bentuk material things. Jadi untuk kalian yang kecemasan, kalahin kecemasannya. So, aku bakalan lihat dari sini. Yang aku lihat gini, banyak banget dari kalian yang sebenarnya punya takdir untuk traveling loh. Punya takdir untuk keluar dari kandang kamu yang sekarang gitu. Jadi exploring dunia baru, bukan hanya kayak pergi ke luar negeri aja. Nggak perlu langsung se-ekstrem itu, dalam arti kayak menjelajah dunia, nggak perlu se-ekstrem itu dulu. Sedikit-sedikit dulu, entah itu contoh misalnya gini, kamu terbiasa untuk datang ke satu tempat, ke sebuah cafe, itu terus gitu selama bertahun-tahun, pergi ke tempat baru gitu, exploring, jelajah tempat baru, lingkungan baru, pertemanan baru gitu. Karena dari energi The World sendiri, kita tuh ngeluasin jaringan kita gitu. Dan di sini ada, kamu tuh orangnya unik. Jadi kadang-kadang keunikan kamu mungkin kayak diomongin sama orang lain, di pandang sebelah mata. Jangan pernah taking things personally, terutama apa yang orang lain bilang. Jangan pernah ngambil hati apa yang orang lain gak ngejalanin hidup kita omongin gitu. Mereka biarin aja gitu, karena ada orang yang seperti itu dan kita nggak bisa controlling mereka harus beropini seperti apa, ngomongin apa. But yang at least kita percaya sama kemampuan diri sendiri. Di sini di music is going to help you juga untuk terinspirasi. So kalau misalnya kamu punya suara yang bagus, keluarkan. Sharing, kalau misalnya kamu punya skill musik yang bagus, sharing itu. Atau kalian butuh healing, itu kamu bisa juga ke music. Aku biasanya itu sukanya tones, sukanya cuma nada doang gitu loh kalau healing. Jadi carilah musik-musik yang mungkin cocok untuk diri kamu.
bisa, kalau mau saran diri aku, ada binaural beats atau isotones, itu sangat ngebantu kok gitu. For me ya, cuman tergantung diri kamu. Kadang-kadang kan setiap orang punya taste musik beda-beda, atau cara healing music beda-beda. Ada juga orang yang suka singing bowl, ada orang yang suka lagu-lagu klasik, apapun itu gitu. Itu bisa ngebantu juga. Dan yang tadi aku bilang, kamu tuh ditakdirkan untuk kemana-mana. Jadi lawan yang menjebak kamu. Kadang-kadang kenyamanan itu bikin kamu malas. Bikin kamu malas untuk exploring. Coba lebih explore keluar sana. Di sini ada nature. Saran juga di sini, kalau misalnya kamu nggak tahu mau kemana, carilah tempat-tempat yang alamnya masih banyak gitu, masih hijau, atau masih benar-benar tidak terjamah sama tangan-tangan manusia gitu, masih belum banyak yang ketutupan sama semen dan aspal gitu. Jadi cobalah gitu, entah, atau misalnya gini, di dekat sekitaran kamu itu banyak atau ada taman gitu, coba ke situ gitu. Itu bisa jadi penyembuh juga. So aku bakalan lihat dari sini. This is message from spirit guide for you. Kamu itu berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dan kebebasan. Heal. Kadang-kadang sesuatu yang awalnya tuh nyakitin kita, itu bakalan bisa ngerubah kita. Tapi apapun itu gak akan berlangsung forever kalau kita membiarkan itu, kalau kita tidak membiarkan itu. Jadi gini, kadang-kadang kita tanpa kita sadari, kita membiarkan diri kita merasakan sakit karena kita lupa untuk cara healing, atau kita mengabaikan itu gitu. Jangan diabaikan, rasa sakitnya dilihat, rasa sakitnya dihadapin, sembuhin itu. I have magical gift. Kamu punya spiritual gift, atau kamu punya kemampuan secara spiritual, dan percaya itu. Life itself is the most wonderful fairy tale. Kehidupan sendiri itu sebenarnya kayak dongeng-dongeng yang indah gitu. Cuman kan manusia dengan segala masalah dan ekspektasinya, kita nggak akan ngelihat miracle ya. Kita jarang untuk ngelihat keajaiban gitu. Tapi kalau kita niatin untuk ngelihat keajaiban, itu pasti akan muncul. You are a rare soul. Kamu adalah jiwa-jiwa yang unik yang tadi aku bilang. Kamu punya keunikan. Jangan sampai opini orang lain, ekspektasi sosial itu akhirnya ngerubah diri kamu sendiri gitu. Embracing aja, kayak percaya diri. Ya udah, aku kayak gini, ya udah kayak gini gitu. Belajar untuk bisa lebih percaya diri. Bangun vitalitas atau stamina, itu akan sangat kebantu. Matahari itu adalah temanmu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa draining, release negativity dulu, lepasin hal yang toxic dulu, connect sama energi matahari, entah itu kamu berjemur di pagi hari, itu bisa ngebantu untuk fulling energi kamu lagi. Fokus sama kesehatan. Aku walaupun gak baca kesehatan, tapi ini disaran untuk kamu fokus sama kesehatan badan, organ-organmu. Entah itu kamu coba cari-cari vitamin-vitamin yang cocok untuk kamu gitu, atau pergi ke dokter, itu disaranin untuk fokus ke badan. Karena itu yang akan jadi sumber untuk kebahagiaan kamu. Kebahagiaan pikiran itu juga datangnya dari organ-organ yang sehat juga gitu. Jadi pikiran itu juga jadi penentu ya. Search for you. What can you let go of right now to set yourself free? Ini banyak pesan soal freedom dan kebebasan. Ada hal yang harus kamu lepasin. Kamu harus tahu itu. Jadi kalau misalnya aku tanya sekarang, apa yang harus kamu lepasin sekarang untuk kamu bisa bebas? Coba kamu harus tahu itu. Love, friendship,
ada pertemanan yang akan muncul, atau pertemanan atau persahabatan. Ini ada cinta juga kalau aku lihat akan terjalin dalam waktu dekat. Dan yang aku lihat di sini datangnya juga dari ketulusan. Lebih tulus lagi sama kehidupan, lebih sayang lagi sama diri sendiri kalau aku lihat. Dan di sini ada keberuntungan. Apapun yang kamu pengen, it's happening. Jadi udah mulai dari sekarang happeningnya saat kamu nonton. Jadi walaupun kita nggak ngelihat sesuatu terjadi ya, cuman kan yang namanya dapurnya semesta, caranya Tuhan dan semesta kan bekerja di balik layar gitu. Percaya aja itu come true. So this is your reading. Aku bakalan lihat ke outcome. Kalau aku lihat, iya, the love di sini. Apapun yang kamu ngerasa bisa dibilang ngerasa nggak aman soal percintaan, hubungan sesama manusia, sebenarnya kamu aman banget loh, gitu, sangat terproteksi. So whoever, siapapun yang di remove dari hidupmu, itu tandanya mereka bukan orang yang baik untuk dirimu yang sekarang dan masa depan. Ada komitmen, ada selebrasi nantinya. Yang tadi aku bilang, sebenarnya kayak validasi. Orang-orang yang dihindar, lepasin. Pokoknya keadaan-keadaan yang di-remove lah gitu, dihilangkan dari hidup kamu atau dilepaskan dari hidup kamu. Ya, atau orang-orang atau individu-individu yang melepaskan diri kamu atau kamu dilepaskan dari orang itu memang harus di-release gitu. Sama kayak kalau pohon tuh mau tumbuh gitu, yang mati kan digugurin dulu untuk bisa tumbuh. Jadi, dan sama kayak bunga pun kayak gitu. Kalau misalnya ada bunga yang mati, bunganya dipotong agar nggak nular ke bunga yang lain gitu. Sama kayak diri kamu, hal yang toksik di-remove dari hidup, syukurin itu. Dan di sini kalau aku lihat ada pertemuan, atau misalnya ada sebuah kejadian yang mungkin agak shocking atau ada mengejutkan, atau pertemuan yang mengejutkan untuk diri kamu, dan itu akan ngerubah hidup kamu gitu. Tapi tadi sarannya, exploring lebih luas lagi. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau lebih lanjut, bisa book reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. If you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share to the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih pilihan ketiga, Mercury. So, aku bakal langsung lihat pesan untuk kamu. Ini disaranin sebenarnya untuk bisa meluapkan emosi kamu dengan bijak. Kadang-kadang kita punya emosi-emosi yang walaupun itu kadang-kadang gini, emosi itu bukan hanya marah ya. Yang namanya emosi itu macam-macam dan banyak namanya. Ada kebahagiaan, ada joy, ada kesedihan, ada kesengsaraan, ada kesepian. Sarannya adalah meluapkan yang stuck di hatimu, di dirimu, diluapkan dengan positif atau dengan bijak gitu. Contoh misalnya ada orang yang suka journaling, ada orang yang suka nyanyi gitu, kalau lagi sedih nyanyi, ada orang yang kalau lagi sedih shopping gitu, apapun itulah gitu. Coba belajar untuk bebannya dikeluarin dari diri sendiri agar dirimu secara jiwa dan raga itu sehat gitu. Speak up. Dan belajar untuk menyampaikan sesuatu dasarnya dari cinta. So, this is message from Spirit Guide. Okay. Harus bisa membedakan mana cinta, mana ilusi, mana cinta, mana nafsu, mana cinta, mana ego. Kadang-kadang manusia itu bilangnya cinta, tapi sebenarnya kepengen. Jadi you have to know, harus bisa bedain
cinta itu bisa datangnya dari ketulusan. Tapi ada juga orang yang menamai cinta itu kayak aku mau dia mau aku. Jadi paham ya? Ada orang-orang yang kayak cinta itu ya udah aku mau dia nih, orang yang aku suka, mau aku juga gitu. Itu kan datangnya dari keposesifan, keobsesi gitu. Jadi harus bisa membedakan itu agar cinta yang datang ke diri sendiri itu benar-benar dari ketulusan. Cinta yang berhak kamu dapetin. Setiap orang di dunia ini berhak untuk mendapatkan cinta yang tulus, cinta yang abadi gitu. Untuk mendapatkan cinta yang abadi, kita harus bisa melunturkan egonya kita, obsesinya kita, posesifnya kita. Kita harus sehat dulu gitu. Jadi yang aku lihat dari energi The Hermit, belajar untuk bisa mempelajari sesuatu yang terjadi di dalam hidup, apapun yang terjadi kemarin kamu pelajarin gitu. Dari energi The Hermit itu coba tarik diri kamu dari segala hiruk pikuk apapun yang di luar sana. Jadi dalam arti kadang-kadang kita mencurahkan atensi kita ke someone, ke seseorang, atau kita mencurahkan atensi kita ke sesuatu hal atau hubungan-hubungan yang gak sehat untuk kita. Tarik atensinya, balikin ke kita sendiri agar kita mampu untuk bercermin. Dan kadang-kadang manusia itu terjebak sama lifestyle atau pola hidup yang tidak sehat karena kebiasaan memilih yang buruk. Contoh. Ada si Ani gitu disakitin sama seseorang. Aku udah sembuh, tapi akhirnya orang itu datang lagi dengan segala bujuk rayunya. Si A itu bisa milih mau ngeladenin lagi atau pilih mau mengabaikan. Nah, dari pilihan itu, kadang-kadang manusia itu suka memilih sesuatu yang familiar. Walaupun yang familiar itu menyakiti. Akhirnya, yang kebahagiaan yang asing gak dipilih gitu. Harus mampu untuk memilih pilihan yang baik untuk diri kamu, yang sehat untuk diri kamu. Jadi, everything in life is a choices. Jadi, kalau ada orang yang ngerasain sakit terpuruk karena seseorang, because we choose buat ngeladenin orang itu. Kita milih untuk ngeladenin orang itu. Kita milih untuk berhadapan sama orang itu. Well, yes. Setiap orang dalam hidup ini pasti ada purpose-nya, tujuannya dalam hidup. Kita mampu untuk belajar atau enggak. Setiap orang mau naik level pasti akan digoda dengan ujian yang sama gitu. Jadi kamu kegoda atau tidak gitu. Belajar untuk lunturin segala ilusi agar kamu bisa mendapatkan cinta yang abadi untuk diri kamu sendiri. Belajar untuk bekerja sama diri kamu sendiri, sama intuisi kamu sendiri. Jika kamu gak suka sama perilaku orang lain, kamu bisa ngomong, kamu bisa komunikasikan. Stand up for yourself, gitu. Untuk kebahagiaan itu bukan dikasih sama orang lain. Walaupun ada kadang-kadang kebahagiaan yang diberikan sama orang lain, itu pemanis. Tapi tanggung jawab utama adalah kita sendiri. Oke, kalau ini mati, ini tandanya handphone aku udah kelamaan nyala, so aku bakal lihat. Ini ada konsep penyembuhan kalau aku lihat, cuma tunggu sebentar ya. Kita lihat. A message for the people of Big Mercury. Jadi yang aku lihat di sini kan ada dua simbol yang sama nih. Dari 12 Cups ada ini simbol Caduceus. Jadi kalau misal kalian kuliah kedokteran atau kalian suka lihat simbol ini kan ada di dokter nih kita. Ini ada simbol simbol healing. Cuman kalau yang aku lihat juga ada beberapa pesan soal messenger atau pesan-pesan yang disampaikan oleh semesta untuk menyembuhkan kita. Kadang-kadang kita bisa sembuh atau kita bisa ngebantu meringankan beban dengan cara ngobrol, curhat gitu. Ini saranin juga buat curhat. Cuman kalau yang aku lihat di sini ada yang akan sampai pesannya ke kamu dan itu akan ngebantu kamu healing, ngebantu journey kamu atau perjalanan kamu untuk healing. Kedepannya akan ada kemakmuran, cuman harus mampu untuk ngelihat mana yang benar-benar real, nyata dalam kehidupan. The Four of Cups kadang-kadang kita mengabaikan sesuatu yang nyata untuk terlalu terfokus sama yang kita anggap
pas buat kita, oke nih buat kita. Contoh misalnya kamu suka sama seseorang, fokusnya sama orang yang kamu suka aja gitu. Tapi ada orang yang tulus, keluarga yang baik, atau teman-teman yang care sama kita, nggak didengerin, malah diabaikan. Lebih bisa sadar tentang orang-orang tersebut, orang-orang di sekeliling kita yang lebih care sama kita. Dari energi The Six of Wands itu simbol kesuksesan, by the way. Jadi ada kemakmuran ke depan sana. So aku bakalan lihat ke oracle-nya. Yang aku lihat di sini ada pesan-pesan yang sebenarnya lebih ke arah fokus untuk ke diri sendiri gitu, dalam arti ke badan kamu, ke tubuhmu sendiri. Karena yang tadi aku bilang di sini kan ada simbol healing ya gitu, penyembuh gitu. Cuman lebih fokus juga sama badan kamu karena kita masih manusia. Walaupun jiwa kita mau berkembang sebagaimanapun, badan kita tuh harus tetap ngikut gitu. Badan kita, organ-organ kita harus kita pikirin juga gitu. Dan di sini ada fertility, ada kemakmuran dan kesuburan. So, nanti bakalan lebih subur lagi. Jadi dalam arti ngerasa puas, ngerasa banyak yang bisa kamu dapatin. Hadapin apapun yang kamu takutin, walaupun itu klise dan simple, itu juga salah satu cara untuk bantu kamu healing. Dan di sini there's a box. Ada tanda-tanda soal keberuntungan, cuman kalau aku lihat ini tetap lebih harus sadar sama pesan-pesan yang tadi aku bilang, karena ini ada Mercury itu messenger. Mercury itu adalah dewa yang membawa pesan. Jadi ada pesan-pesan yang memang langsung datangnya dari semesta, dan itu ngebantu untuk healing, jadi lebih sadar aja, lebih melek aja sarannya. Karena kalau aku lihat gini, kadang-kadang pesannya kan bisa datang dari mana aja gitu. Saat kita aware sama keadaan kita sendiri, sama present kita, sama keadaan kita sekarang, kita akan lebih bisa sadar lagi tentang pesan yang datang. So this is message for you, for the people of Mercury. Coba reconnect lagi sama orang-orang yang mungkin udah lama nggak ngobrol sama kamu gitu, teman-teman lama. Belajar untuk temuin diri sendiri yang mungkin udah hilang kemarin, udah ketutup sama masalah-masalahmu gitu. Jadi kita menemukan pribadi kamu sendiri gitu, yang tadi aku bilang yang mungkin udah lama hilang. Di sini ada willpower, kekuatan gede banget kalau aku lihat. Di sini ada sebuah optimisme yang tumbuh. Semua terjadi dengan perfect timing, waktu yang tepat. Kamu akan berada di tempat yang tepat, waktu yang tepat, situasi yang tepat. Ada kesuksesan, kekayaan, kemakmuran. I am unique and special. I add value to the world. Jadi percaya kalau diri kamu tuh udah ada value-nya. Percaya kalau misalnya kamu nggak perlu nambahin diri kamu sesuatu karena opini orang lain. Percaya udah ada gitu. Keunikan dan value kamu, nilai kamu udah ada dalam diri. Semesta akan selalu ngedukung kamu. Coba lebih sadar lagi tentang dukungan-dukungan semesta karena udah ada. Jadi the sun has my hand, the moon has my back. Kemanapun kamu pergi, selama matahari masih bersinar, selama bulan masih ada, kamu akan terproteksi. Energi yang kamu keluarin dari dalam diri itu bakalan balik ke kamu. So, saat kamu pengen sesuatu yang positif, dari dalam diri juga harus keluarin yang positif. Trust the magic of new beginning. Jadi percaya sama hal-hal yang tumbuhnya secara baru atau hal-hal baru dalam kehidupan. Awal mula baru itu akan ngebantu kamu juga untuk bisa lebih berkembang. Jadi jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru. You got protection di sini, gede banget proteksinya. Ada karma-karma baik yang akan
bisa dibilang menyelamatkan diri kamu lah gitu. Di sini ada energi yang sangat baik datangnya dari diri kamu sendiri. Kalau punya kekreativitasan atau ide-ide cemerlang, coba lakuin itu gitu. Percaya sama kemampuan diri sendiri. Lagi dibersihin nih gitu. Coba untuk tidak melakukan hal-hal yang mungkin akan ngebawa kamu ke lingkungan yang toksik lagi. Lebih percaya sama intuisi juga, hati sendiri. Jadi nggak perlu kayak ngerubah hati kamu untuk bisa ngebaur sama lingkungan gitu. Kamu jadi diri sendiri. Dan kalau aku lihat, belajar untuk reflection, belajar untuk bercermin, lihat kebaikan di diri kamu sendiri. Buka tanganmu untuk hal-hal indah dalam kehidupan. So, aku bakalan lihat the outcome of the situation. The order. Kerja yang kamu usahain dari kemarin itu bakalan kelihatan hasilnya gitu. Yang aku lihat hasilnya juga datangnya dalam waktu yang dekat ya gitu. Karena di sini ada keberuntungan dan lihat tanda-tanda, karena tanda-tandanya banyak banget. Di sini ada pertanda-pertanda lah gitu yang kayak validasi untuk diri kamu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading. Linknya di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, and subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.